Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobenti, Ngobrol Benih Horti. Kali ini bersama saya Anissa Adelia yang akan memandu Ngobenti kurang lebih 20-30 menit ke depan. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pimpinan Direktorat Perbenihan Hortikultura, di mana beliau mengabdikan diri pada tahun 2016 hingga 2021 yang lalu. Insinyur Sukarman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Lebih baik. Alhamdulillah. Ya, kali ini tim Ngobenti spesial sekali bisa bertandang langsung ke tempat Bapak, silaturahmi ke tempat Bapak. Terima kasih sekali Pak atas waktunya yang diberikan kepada kami. Nah, ini kita mau bincang-bincang tentang waktu zaman dulu kepemimpinan Bapak di Direktorat Perbenihan Hortikultura. Barangkali Bapak bisa menceritakan dulu bagaimana sih perjalanan Bapak di Direktorat Perbenihan Hortikultura sebagai pimpinan di sini. Ya, makasih. Jadi saya di hortika lama, 5 tahun sekitar kurang lebih. Di benih 5 tahun. Kalau di horti saya dari tahun 2000. Benihnya horti saya udah ikut bertus. Tapi di benihnya saya tahun 2016 mulai sampai dengan tahun 2021. Nah, pada waktu itu masalah utama adalah penyediaan benih bawang putih yang sulit, yang belum tidak cukup, tapi dalam negeri juga susah. Saya harus keluar negeri, jadi saya cari di luar negeri siapa. Saya sediakan waktu saya ke bagian ke Cina dan Kairo. Pak Anton dan Buning ke Taiwan, Pak Sepudik dan Pak Widodo Heru ke Selandia Baru. Dan itu yang saya lakukan. Dan ngomong-ngomong tentang masa kepemimpinan Bapak Sukarman ini, dulu waktu zaman beliau ini lagi in bawang putih ya Pak? Iya, betul. Inisiasi ya Pak ya, inisiasi untuk swasembada bawang putih. Iya. Barangkali bisa diceritakan Pak tantangan terbesar untuk waktu itu saat Bapak melaksanakan atau menginisiasi biar bisa benih bawang putihnya itu tersedia. Karena kan sampai sekarang juga kita ketahui bahwa Kementerian Pertanian itu masih menggenjot swasembada bawang putih hingga nanti tahun 2027-2028 agar bawang putih lokal itu bisa terangkat kembali. Monggo Pak, bagaimana? Jadi dari awal waktu pertemuan di Bogor sudah saya sampaikan bahwa masalah utama swasembada bawang putih adalah benih, ketersediaan benih. Dalam negeri juga tidak ada, terpaksa kita cari keluar. Nah, tapi ada salah satu direktur yang sanggup menyediakan sampai 100 ribu hektar. 100.000 hektar. Berarti ada 100.000 ton kebutuhan benihnya. Nah, oleh karena itu saya ditugaskan untuk ke Cina dengan salah satu direktur juga. Terus saya ke Kairo dengan teman perencanaan. Kemudian ada Pak Sepudik, dirjen saya itu ke Selandia Baru dengan Pak Widodo Heru. Itu saya hanya mencari benih. Kalau dalam negeri saya melakukan pengujian uji DNA. Uji DNA. Ya, saya uji DNA. Itu saya ngambil dari ada yang sudah ditanam dari luar impor, terus tanam dalam Indonesia, di Indonesia berbuah, berkeluaran ubi. Ya. Dan perlu diketahui bahwa bawang putih yang berubi di Indonesia itu adalah yang hardneck. Hardneck. Kalau softneck tidak. Karena softneck itu adalah untuk daerah subtropis. Lalu kemudian saat kepemimpinan Bapak, selain program inisiasi bawang putih, ada lagi barangkali yang menjadi goals Bapak waktu itu sebagai pemimpin di Direktorat Perbenihan Hortikultura? Pada waktu itu saya konsentrasi untuk bagaimana caranya untuk mengurangi impor benih. Jadi saya berupayakan untuk melepas benih-benih dalam negeri. Dan saya juga lakukan uji DNA untuk beberapa benih yang memiliki penutip yang sama. Itu tidak sama. Contohnya misalnya cabai rawit. Ya, cabai rawit ada Manu, Prodol sama Inul. Itu juga saya lakukan. Terus alpukat itu ada yang dari Pak Melik dari Jawa Timur, dari Malang. Pameling. Ya. Kalau dari
Lampung itu ada Lampung Timur, itu ada dua. Ada Puan sama Sikermas. Dan pada waktu itu orang menganggap itu adalah Puan, mau nama Puan. Tapi desa satunya nggak mau kalau nama Puan saja. Jadi dua-duanya saya tes DNA. Bentuknya hampir sama dengan Pak Meling. Akhirnya saya tes DNA tiga-tiganya. Dan saya untuk belas tes itu adalah kerjasama dengan PKHT IPB. PKHT IPB. Ya, belum dengan BRIN ya Pak ya waktu itu ya? Belum. Oh, belum ada ya? Belum terbentuk. Jadi selalu itu makanya ke depan juga begitu. Benih ini masih masa. Itu. Kalau dilihat dari sisi ketahanan pangan nasional, perbenihan itu menurut Bapak menyumbangnya itu seberapa besar sih Pak? Jadi sebetulnya kalau perbenihan terutama swasembada pangan hortikultura ya. Iya, betul. Benih sangat menentukan. Ya. Kalau yang situ ada masuk untuk ketahanan pangan itu adalah pisang, kemudian ada kentang situ. Itu makanya kentang itu yang akan masalah. Pisang juga begitu. Sehingga salah satunya pisang adalah masalah tidak menstandarkan, banyak tidak sesuai dengan PTM. Tidak sesuai dengan PTM. Ya. Tapi waktu di zaman Bapak PTM digencarkan sekali ya Pak? Iya. Ya? Agar bisa. Karena untuk pengadaan harus pakai e-katalog. Jadi saya keliling dari ke Jember, pusat Posditkoka, kemudian ke Lampung. Ke Lampung itu ada di Pesawaran. Saya juga ke sana, Lampung Selatan juga ke sana. Terus di Asahan, Sumatera Utara. Gitu. Cari benih. Nyari benih Ya. sampai segitunya. Sampai segitu. Ya, luar biasa sekali. Ini jadi salah satu potret perjuangan dari Bapak Insinyur Soekarman untuk bisa menginisiasi swasembada hortikultura atau benih hortikultura pada saat itu. Nah, kemudian Bapak saat Bapak menjadi pimpinan di Direktorat Perbenihan Hortikultura, pastinya banyak melahirkan kebijakan-kebijakan yang menentukan perubahan di dunia perbenihan hortikultura. Apa kebijakan yang waktu itu Bapak nilai berhasil dari masa kepemimpinan Bapak? Jadi gini, perbenihan itu tidak akan bisa berhasil dari pemerintah. Ya. Harus dari daerah juga. Bali benih itu kita punya partner kita dan juga penakar. Maka kebijakan kita adalah kita menyusun omnibus law ya. Omnibus law. Untuk itu saya sudah berapa kali adakan rapat dengan orang biro. Oke, dan juga biro hukum saya lakukan itu rapat berapa kali. Dan saya mendorong bagaimana untuk kasihan benih dalam negeri gitu ya. Makanya sekarang saya dorong untuk mudah-mudahan uji daerah tetap lakukan itu. Oh iya, gitu. Ya, makanya teman-teman direktur perbenihan harus menyediakan anggaran untuk itu. Nah, sekarang direktur yang baru itu kalau bisa melanjutkan itu agak bagus. Iya. Kalau tidak, jangan harap swasembada benih hortikultura. Dan sebagai besar lagi impor terus. Impor. Jadi kita sekarang ini lagi mengurangi impor, Pak. Ya, kita betul. mulai dari beli bawang putih dulu gitu, biar bisa nanti bawang putih konsumsinya itu bisa sedikit demi sedikit kita kurangi impornya. Lalu kita bisa swasembada, mengulang kesuksesan tahun-tahun sebelumnya. Nah, waktu itu kan pernah swasembada waktu zamannya pimpinannya Presiden mungkin Pak Soeharto barangkali. Iya, dulu itu. Lalu Pak, tentang tadi Bapak menyinggung Balai Benih Hortikultura. Ya. Nah itu kan salah satu UPT di daerah ya Pak. Ya. UPT di daerah kepanjangan tangan kita dari Direktorat Jenderal Hortikultura. Nah itu kan gimana Pak biar bisa memajukan Balai Benih Hortikultura? Karena kalau dilihat dari sisi fungsi, sisi perannya itu kan bisa sebagai sarana edukasi ke masyarakat juga tentang pentingnya benih hortikultura yang bermutu, bersertifikat, dan barangkali bisa mengenalkan pengkelasan benih-benih gitu. Betul. Ya, begitu. Jadi begini, kalau untuk itu ya saya dorong bagaimana peran Balai Benih. Itu sangat vital. Karena apa? Oleh karena itu saya minta sekarang semua benih yang dilepas daerah itu ada pohon induk yang ditanam di Balai Benih. Harus. Kalau tidak, pohon itu akan ditebang. Begitu ada perselisihan keluarga. Contohnya terjadi di Lampung Timur. Oh iya. Itu dari pohon alpukat.
Alpukat Pameling tadi ya Pak ya? Bukan, kalau di Lampung Timur kan Sigermas. Oh Sigermas, oh iya. Sigermas, Puan. Puan, oh iya. Puan. Itu sekarang Puannya udah nggak ada. Puan itu udah nggak ada. Karena kita pemerintah kan nggak punya anggaran untuk membeli Puan itu. Nah itu nanti kalau bisa tiap daerah itu yang sudah dilepas itu tanam di Bali Benih, di Bali Benih. Nah anggaran Bali Benih harus kita dukung dengan APBN. Kalau nggak ada APBD, nggak semua daerah bisa. Ya. Kalau menurut Bapak untuk di Balai Benih Hortikultura itu sendiri, pohon induknya minimal apa sih Pak? BD kelasnya atau BP barangkali? BD. Paling nggak BD. Iya. Benih dasar. Jadi kalau dari yang sudah dideterminasi kemudian ditanam di sana, itu terutama untuk pohon induk yang komoditas buah. Komoditas buah. Ya. Kalau sayuran kan cepat hilangnya. Iya, jadi yang buah tahunan ya? Iya, buah tahunan. Terus kalau untuk sayuran tidak ditanam, tapi disimpan di bank. Di bank Jinbeng? Bank Jinbeng. Iya. Contoh yang punya sekarang Jinbeng bagus itu adalah di Cina udah punya. Oh, kalau di Indonesia sendiri Pak? Di Indonesia punya, tapi di Bogor. Oh, apa? Di Biogen ya, ada. Itu ada mahal karena rasanya di bawah tanah. Nah itu kalau bisa ada gennya disimpan Jinbeng genbang lah gitu. Ya itu akan membantu kalau untuk terus sayuran. Kalau untuk buah biar tanam di Bali Benih. Saya udah minta contohnya di Semarang. Saya punya alpukat Wina tapi gede. Nah saya tanam di Bali Benih di Semarang. Tapi kelemahan Wina adalah kalau matang tidak serapak, itu ada spot-spot. Ya, ada spot-spot yang masih belum matang. Itu kelemahan Wina, gede-gede. Yang bagus itu Pameling, Sigermas sama Puan, itu bagus. Mirip, bentuknya mirip. Kalau secara umum tahu yang orang daerah, mangga golek, mirip bentuknya. Pameling, Sigermas sama Puan itu sama bentuknya. Hampir sama bentuknya. Hampir bentuk sama. Makanya saya uji daerah tiga-tiganya. Ada kerabatan dari situ? Iya, saya khawatir ada kerabat. Akhirnya saya uji daerah tiga-tiganya. Ternyata beda. Jika kalau sama, mestinya berantem antar desa itu. Oh, antar wilayah ya? Antar wilayah, karena masih makui. Makanya itu saya udah koordinasi dengan teman di Lampung. Nah untungnya itu dua itu beda DNA. Kalau sama udah berantem. Iya, nanti kalau sama ini tempat saya. Iya betul, betul. Kadang kan seperti itu. Makanya sekarang saya determinasinya sudah kuat oleh kalau Sigermas itu oleh BPSB, kalau Puan itu oleh BPTB. Ya beda. Jadi luar biasa sekali, Sobat Ngobenti. Ini kita ngobrol dengan Pak Insinyur Sukarman tentang apa saja yang sudah beliau lakukan selama menjadi direktur di Direktorat Perbenihan Hortikultura. Lalu Pak, untuk yang pengalaman paling berkesan nih selama Bapak memimpin di Direktorat Perbenihan Hortikultura menjadi direktur 5 tahun, tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang menimbulkan kesan tersendiri, baik itu dari lingkungan kerjanya, staf-stafnya mungkin, atau dari kalau pekerjaannya kayaknya biasa ya Pak. Biasa. Gitu. Ya. Kalau lingkungan ya lingkungan itu berpengaruh, tapi kan tergantung kita kalau lingkungan. Oh iya. Tapi yang paling mendasar adalah di situ saya dorong bagaimana mengurangi impor dan juga saya kelola, saya koordinasi dengan direktur lain sayuran, saya harus kaitan dengan terutama untuk bawang putih, cabai, ya itu. Untuk benihnya ya Pak? Untuk benihnya. Ya. Benihnya kan kalau bawang ada saya harus koordinasi dulu, varietasnya apa, kebutuhannya apa, berapa luasnya, dia di pasar yang disukai apa? Iya itu oleh mereka. Iya. Nah itu. Oh iya. Ya, jadi saat kepemimpinan Pak Sukarman ini banyak sekali inisiasi tentang swakelola, tentang
kerjasama dengan pihak lain di mana agar bisa menghasilkan atau menyediakan benih dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya ya dalam Pak, waktu ya. yang cukup, Betul, jumlahnya Pak. cukup. Iya, dengan jumlah yang cukup tentunya, yang tentunya juga penyediaan benih itu disesuaikan dengan kondisi pasar ya Pak, Ya, seperti itu ya Pak ya. ya. Apa yang disukai konsumen itu yang kita kembangkan seperti itu. Nah, kemudian dari program-program Bapak yang Bapak canangkan di Direktorat Perbenihan Hortikultura, apa program yang paling Bapak banggakan, yang jadi goals Bapak begitu? Sebenarnya begini, yang saya inginkan adalah swasembada dari dalam negeri. Swasembada Ya, dari dalam negeri. ya oleh karena itu saya dorong, termasuk bagaimana saya melakukan uji-ujian daerah ya. Saya kasih anggaran, saya kerja sebagai PHT. Bagaimana itu daerah untuk cabai terutama, bawang putih itu yang kalau pisang ya pisang. Saya terakhir Malang, saya ke Malang pisang. Tapi kalau Bapak melihat nih Ya, beberapa tahun ini, Ya. ada optimis kalau Indonesia bisa meraih swasembada benih? bisa dengan catatan. Semua terlibat, stakeholder terlibat, Ya, termasuk penangkarnya. penangkan. Ya. Jadi pemirsa Ngobenti, ini Insinyur Soekarman juga punya rasa optimis untuk Indonesia bisa swasembada benih kembali ya Pak. Ya, benih, Terutama juga hortikultura. kalau benih bawang putih, insya Allah ya Pak ya, Ya. bisa meraih kembali kedudukan swasembada itu seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian adakah tantangan terbesar dari pekerjaan yang Bapak lakoni ini yang justru jadi pelajaran berharga Iya. di masa Bapak sekarang gitu? Ya, jadi pelajaran saya itu adalah tidak semua orang mau jadi komunitasnya menjadi benih. Kenapa? Kalau harga sama, mending jadi konsumsi. Oh iya, Ya. karena habitnya petani, Habit yang buat, ya tanam jual, Oh, iya. dan itu semua. Kalau benih kan harus tahan dulu masa durban, baru sebagai benih. Kalau tanam kan langsung jual, bisa Iya, konsumsi. iya. Itu bedanya. Iya. Jadi saya pengen kalau saya nggak tahu apakah ada di peminjaman atau gimana, tapi selama seperti itu susah. Oh iya, kalau habitnya begitu ya Pak? Ya, penangkar itu supaya apalagi petani kita gurem semua, Iya. apalagi dengan skala kepindahan yang rendah. Jadi baiknya gimana Pak kalau menurut Bapak? Jadi kalau Buat saya, kelompok, lembaga-lembaga ya, gitu. tapi maksud saya kalau makanya saya lewat balik benih nanti kelompok penangkar baru akan jalan. Tapi ada aku punya oleh sebelum dia dijual ke masyarakat, dia aku dulu apa itu koperasi atau kelompok tani yang membeli. Karena petani kita maunya cash kan gitu. Itu Jadi tanam, jual. tanam panen jual, iya. Panen jual gitu ya. Enggak ada kan perlu makan. Iya betul. Masalah perut masalah. Itu. Jadi baiknya harus ada yang mengokupasi Ya, hasil panennya. okupasi, Jadi itu. ada kepastian pasar begitu ya. Pak, Ya. Nah, untuk jadi benih juga harus ada konversi. Berapa persen untuk jadi benih? Iya. Kan itu tidak mungkin 1 ton jadi konsumsi, jadi benih 1 ton juga nggak bisa. Oh enggak, pasti ada susutnya ya Pak ya. Pasti ada susutnya kalau simpen, pasti. Lalu Pak, melihat dunia perbenihan sekarang ini, Ya. perbenihan hortikultura, apa yang kira-kira masih perlu dibenahi Pak barangkali? Dari sistem aturannya kah? Dari sistem pengelolaannya di lapangan kah? Koordinasi antar antar instansi kah atau bagaimana? Jadi kalau memang betul, kalau kebijakan aturannya selaras semua, kalau kemudian koordinasi juga penting. Artinya antara penangkar terus balik benih dengan petani. Kalau petani kita lebih suka pakai benih asalan. Oh benih jabal ya Pak? Ya jabal, kalau jabal murni bagus, tapi kan jarang. Asalan benih sendiri, tanam sendiri, ya seleksi sendiri. Seleksi sendiri itu yang nggak bagus. Padahal kita di dalam aturannya adalah sertifikasi itu bisa dilakukan kalau benihnya sudah bersertifikat, maka produknya juga bisa bersertifikat. Nah kalau mas konsumen nutut bersertifikat, tapi tidak bisa dilacak, ya nggak bisa juga kan gitu.
Tapi kalau ini Pak, selama ini mayoritas umumnya petani di Indonesia itu ya pokoknya dapat benih ya sudah, Iya. nggak tahu itu Betul. benihnya itu bersertifikat apa tidak Asal, gitu ya. pokoknya tanam gitu aja. Pokoknya bisa Tapi nanam. Gimana Pak kalau misalnya mau mengedukasi gitu ya, misalnya kita sebagai dari perwakilan Kementerian Pertanian barangkali untuk mengedukasi itu secara terus menerus biar bisa diterapkan. Jadi di lapang harus melakukan pendampingan dengan penangkar. Oh iya. Jadi petani harus mulai benih betul-betul bersertifikat. Kalau tidak mulai dari ujung kita kawal, nggak mungkin. Hari kalau yang di ujungnya nungguin hasilnya bersertifikat, Iya, kan. harus dari benihnya dikawal terus saja. Dan petugas lapangan. Artinya apa? Petugas lapangan juga harus ada inisiatif, tahu benih, tahu masalah benih. Pengawas benih tanaman ya Pak ya? Ya, pengawas tanaman juga bisa. Jadi ini menurut Insinyur Soekarman betapa pentingnya benih itu dan betapa tingginya fungsi dan peran PBT atau pengawas benih tanaman di wilayah masing-masing, yang dia juga perlu mengedukasi ke petani untuk menggunakan benih yang bersertifikat seperti itu ya. Dan pentingnya apa sih untuk meningkatkan produktivitas dari budidaya mereka begitu. Nah kemudian Pak, ini kan kita di Direktorat Perbenihan Hortikultura kan banyak yang muda-muda, Gen Z gitu. Nah barangkali dari Bapak ada pesan apa nih Pak untuk generasi muda yang sekarang berkarir di Direktorat Perbenihan Hortikultura atau berkarir di bidang perbenihan hortikultura begitu? Pesan-pesan dari Bapak apa? Jadi kalau kesan saya cuma tetap semangat. Nah, terus untuk tanggung perbenihan sendiri, pokoknya sebanyak mungkin melepas domestik, benih domestik. Benih domestik. Ya, Pak. jangan impor. Oh, jangan impor. Ya, impor itu mahal. Gitu. Gitu. Lalu Pak, untuk harapan Bapak untuk masa depan sektor perbenihan hortikultura seperti apa? Yaitu banyak mencari sumber-sumber dari dalam negeri untuk domestik segera dilepas. Pokoknya yang berbeda, milih fenotipe yang sama, tapi supaya perbedaan uji DNA. Uji DNA. Uji DNA. Menekankan uji DNA tadi ya. Ya, uji DNA. Terus edukasi petani itu menggunakan benih yang bersertifikat. Itu sehingga nanti, nah itu diedukasi bagaimana petani menggunakan benih itu ya dari usaha kita. Itu. Baik, ya. Terakhir Pak. Ya. 2 kata Ya. untuk perbenihan hortikultura. 2 kata saja. Tetap semangat. Tetap semangat para sobat Ngobenti semua. Berikut dari Pak Karman tadi. Ya, baik sobat Ngobenti semua. Ini akhir dari bincang-bincang kita dengan Insinyur Soekarman yang luar biasa sekali. Beliau memberikan insight yang banyak dan luas untuk kita para generasi muda yang masih aktif di bidang perbenihan hortikultura. Dan akhir kata, saya Anissa Adelia undur diri. Sampai jumpa di episode Ngobenti selanjutnya. Assalamualaikum.